Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat hidayat dan syukur Allah Subhanahu wa taala serta karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama untuk belajar tentang pendidikan akhlak. Yang kami hormati Bapak Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak. Yang kami hormati Bapak Asep Sebudin selaku rektor UIN Jakarta. Serta teman-teman berbahagia. Adanya saya di sini adalah untuk membahas tentang syukur, sabar, dan ridho dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diambil manfaat dan dapat diteladani dengan baik. Sabar. Ada ungkapan yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari, orang sabar disayang Tuhan. Sebenarnya apa sih itu arti sabar? Dalam kamus KBBI, sabar artinya tahan menghadapi cobaan, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah patah hati, tenang dan tidak tergesa, tidak terburu-buru dan nafsu. Sedangkan sabar menurut bahasa artinya berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasuabiru, yang artinya bersabar, tabah hati, berani. Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, nafsu. Adapun istilah kata sabar dapat bermakna mencegah dalam kesempitan, memelihara diri dari kehendak akal dan syara, dan dari hal-hal yang menuntut untuk memeliharanya. Meskipun sabar selalu digaung-gaungkan para pendidik kita atau guru kita, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan dan menyuruh untuk kita bersabar dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam penerapan keseharian itu dibagi jadi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika meninggalkan perintah Allah, dan sabar ketika menjalani perintah Allah. Yang pertama adalah sabar ketika mendapat musibah. Musibah adalah kejadian yang tidak diinginkan dan menimpa manusia seperti sakit, kehilangan barang, bencana alam, wabah penyakit, atau meninggal dunia. Dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi negatif, sedangkan dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang menimpa. Maknanya bersifat netral, bisa baik juga bisa buruk. Bagi orang yang beriman, musibah merupakan cobaan yang dapat mengukur kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat seseorang dalam menghadapi musibah, maka semakin kuat keimanan seseorang tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hambanya adalah untuk menguji sebagaimana kuat imannya seseorang hamba tersebut. Jika hamba tersebut dapat menjalani musibah itu dengan baik, maka ia akan mendapat nikmat yang banyak dari Allah. Berbeda dengan orang yang tidak bisa dan selalu mengeluh dalam menyikapinya, maka ia bisa dinyatakan tidak lulus ujian dan akan mendapat azab atau teguran yang pedih dari Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah, terkadang seorang hamba masih saja mengeluh dalam menjalankannya, padahal Allah lah yang meniupkan ruhnya ke dunia ini. Mungkin hamba tersebut tidak menyadari hal-hal tersebut dan selalu menyalahkan takdir dan ketetapan yang ia terima sebagai permasalahan dari hidupnya. Padahal bukanlah demikian, pasti Allah telah memberikan makna tersirat dalam apa yang terjadi di dunia ini. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari sampai ia terbenam lagi. Mulai dari pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia tersebut mampu berpikir, sudah sepatutnya kita sebagai manusia, hamba Allah, melaksanakan setiap perintahnya melalui segala larangnya. Pasti perintah Allah itu mengandung banyak manfaat dan berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah
Mungkin manusia akan bertanya dalam dirinya. Ada pertanyaan dalam diri manusia tersebut. Mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan? Dan sangat jelas dan terjawab dan terbukti sudah dan sangat jelas mengapa Allah melarang. Larangan Allah itu sangat berbahaya bagi manusia dan mengandung banyak kemudaratannya. Misalnya berjudi. Berapa banyak keluarga yang bercerai gara-gara perjudian? Berapa banyak orang yang merenggang nyawa dikarenakan perjudian? Ya mungkin kita akan mendapat uang dengan cepat dan cepat, tapi kita kehilangan jiwa kita karena perjudian itu. Sudah banyak contoh lain terjadi dan terbukti bahwa hal yang dilarang Allah membawa kemudaratan. Kemudaratan. Astagfirullah. Lanjut, ada syukur. Menurut Kamus Besar KBBI, syukur memiliki arti sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Syukur juga dapat diartikan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang Allah diberikan Allah kepada manusia. Dalam agama Islam, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah. Kata syukur sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Bahasa asalnya ditulis dengan syukron, yang merupakan bentuk masdar di kata kerja fi'alnya, yaitu ada syakaro, yashkuru. Bersyukur merupakan kata yang mudah diucapkan oleh manusia, namun sulit dilakukan oleh manusia. Banyak contoh terjadi ketika kita sudah mendapatkan semua yang membuat pandangan indah di dunia ini, seperti kekayaan, popularitas, harta, tahta, wanita. Namun manusia masih merasa kurang akan hal tersebut karena ketiadaannya rasa syukur. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Michael Jackson, penyanyi Amerika Serikat, tentunya tidak akan menelan pil-pil obat yang sehingga dia overdosis. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Kurt Cobain tidak akan merenggang nyawanya sendiri, tidak akan bunuh diri dengan menggunakan pistol. Jika kecantikan membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe tidak akan minum obat penenang hingga dia overdosis. Kebahagiaan datang ketika kita mulai mensyukuri apapun yang ada dalam hidup, walaupun hanya sedikit pemberian. Ketika seseorang merasa selalu kekurangan akan hidupnya, dia mengira ketika mendapatkan ketenaran, popularitas, bahkan kecantikan bisa membuat hidupnya lebih baik. Tentu tidak. Justru berapa banyak orang yang bunuh diri pada saat kaya, itu disebabkan karena tidak adanya rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idza ta'adna rabbukum la in syakartum wa aidinakum wa in kafartum innahu adzabil syadid." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan aku menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur, mengingkari yang penuh, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Rasa syukur adalah sikap yang membuat kita lebih berwarna. Orang yang bersyukur akan selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Saat masalahmu jika terlalu berat untuk ditangani, berserta dan hitunglah berkah yang sudah kau dapatkan. Rasa syukur adalah obat untuk ketidakpuasan. Yang terakhir ada ridho. Menurut KBBI, kata yang baku ridho adalah ridho. Kata ridho memiliki arti sebagai rela, suka, senang, perkenan, dan rahmat. Ridho berasal dari kata rodiyardo, yang artinya rela, suka, dan gembira. Di kalangan ulama at-Taberi, pengertian ridho menerima, memuji, dan menyanjung penafsiran para ulama musafir tentang konsep ridho itu lebih menekankan pada sikap ridho, ikhlas, dan semata-mata hanya karena Allah, baik dalam melaksanakan al-amr bil ma'ruf, dalam melaksanakan amar bin ma'ruf dan an-nahi al-munkar, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maupun dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang takdir yang Allah berikan kepada kita tentu terkadang tidak sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Banyak sekali orang menyusahkan hidupnya dan menangisinya. Kenapa aku terlahir dari orang tua miskin? Contohnya seperti itu, teman-temanku yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluknya berusaha dan bekerja untuk memenuhi kehidupan sehidupnya sehari-hari. Kita harus ridho dengan ketetapan Allah yang ada dan juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang buruk bagi kita itu merupakan jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ridho adalah menerima
apa segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Bukan berarti kita pasrah dengan segala ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Kita masih bisa mengubah ketetapannya dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh, dan Allah akan senang pada kita sehingga kita akan mendapat ridhonya Allah serta hidup bahagia dunia dan akhirat. Barakallah. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaat dan hikmahnya. Jika ada kesalahan kata itu datang dari saya, jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.